Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM D1B1200011 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari kuis kedua mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Kuis kali ini terdiri dari 5 soal. Langsung saja saya mulai dari soal nomor 1. Jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan tempat sampling. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kita perlu mengetahui tujuan kita melakukan penelitian atau studi, kemudian mengamati bentang lahan, lalu mengamati tipe lahan pada lokasi penelitian, dan membuat window peletakan grid. Setelah itu, kita letakkan titik transect dan melakukan sampling. Nah, sampling juga ditentukan dari sampel yang memiliki tingkat homogenitas yang cukup tinggi dan juga tingkat variabilitas yang rendah dengan jenis sampel yang representatif atau sampel yang mewakili. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam areal studi. Apabila kita akan mengidentifikasi semua jenis dari kelompok biota tanah dalam areal studi, maka sampling yang paling tepat yang bisa kita gunakan adalah sampling sistematis grid, di mana pendekatan sampling sistematis pada grid merupakan salah satu teknik pengambilan sampel tanah dengan bentuk grid yang bisa memilih berapa banyak jumlah lokasi penempatan sampel, kemudian berapa ukuran sampel yang akan kita tetapkan dengan menyesuaikan kondisi lahan, dan juga dianggap bisa mewakili semua jenis dari kelompok biota tanah yang ada pada areal studi tersebut. Soal yang ketiga adalah jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Beberapa metode untuk estimasi total bakteri dan fungi tanah, yaitu yang pertama adalah subsampel, bisa berasal dari tanah sisol, untisol, dan grumusol, ataupun dari jenis tanah yang lain. Setelah itu lapisan dari yang pertama sampai 20 dikumpulkan secara acak, baik dari tanah yang ada di sekitar hutan dan juga kebun. Kemudian dibentuk sampel kompositnya. Lalu kita menghomogenkan sampel. Kemudian sampel tersebut bisa kita letakkan biasanya di atas wadah seperti nampan, dan kita bersihkan dari bahan ataupun kotoran asing yang tidak kita inginkan. Contohnya saja dari sisa akar, kemudian serasa daun ataupun batang, dan juga dari kotoran lainnya. Kemudian sampel yang sudah dibersihkan tadi kita ayak menggunakan saringan dengan ukuran sekitar 2 mm, lalu dihidrasi sehingga kembali ke kapasitas lapang, dan biasanya kita inkubasi kurang lebih sekitar 5 hari. Metode yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari prosedur yang standar. Soal keempat adalah jelaskan prinsip dari metode ekstrak Barless-Tulgren dan Baerman panel. Kita mulai dari metode Barless-Tulgren. Prinsip dasar aparatus Barless-Tulgren adalah organisme tanah merespon pengurangan kelembaban. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa ataupun pada bagian tanah dengan bermigrasi atau mulai berpindah ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan juga berisi bahan pengawet. Kemudian dilanjutkan dengan metode dari Baerman panel, di mana corong Baerman berfungsi berdasarkan prinsip dari mobilitas. Substrat ditempatkan dalam corong yang sudah dilapisi dengan kain ataupun kertas filter. Setelah itu ditutup rapat pada bagian bawah, lalu corong kemudian diisi dengan air dan mulai merendam sampel, sementara filter memisahkan dari outlet yang tertutup. Nematoda aktif dalam sampel mulai melepaskan diri ke dalam air dan berenang melalui filter, kemudian mengendap di dasar corong.
Saat saluran keluar corong dibuka, maka setetes nematoda akan dikeluarkan ke piring penampungan. Soal terakhir atau soal kelima adalah jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Metode untuk mengukur kelimpahan protozoa diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu secara langsung atau tanpa kultur, dan juga secara tidak langsung, yaitu kultur. Media kultur yang saat ini banyak digunakan, salah satu contohnya adalah nutrien agar dengan singkatan NA. Kemudian metode tanpa kultur memiliki banyak keunggulan, contohnya adalah langkah-langkah persiapan yang minimal, kemudian dia tidak bergantung pada banyak asumsi yang belum teruji, kemudian tidak memakan banyak waktu. Namun metode ini juga memiliki banyak masalah, yaitu sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai jawaban dari kuis kedua, mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman dan pupuk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.